Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan Bapak Ibu, karena mohon maaf nanti saya harus segera ke Tugu juga karena ada pengajian di Tugu. Kini Tugu rada adoh. Nanti pokoknya kalau biasanya sampai jam 7 lebih, nanti pokoknya jam 7 kurang kita insya Allah sudah selesai, karena yang di sana juga kasihan. Baik, kita lanjutkan mawon. Ayat pinten sama nika? Berarti 31 nggih. 31. Baik, kami bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'malun. Ayati liqaumin ya'lamun. Mohon maaf, ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal
itsma wal baghya bighairil haqq. Wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa likulli ummatin ajal wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita terjemahkan pelan-pelan ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya bani Adam apa? Wahai anak cucu Adam. Khudzu kalian ambillah. Khudzu apa? Kalian ambillah. Zinatakum perhiasan kalian. Zinatakum apa? Kalau di kamus halaman 62 sekarang. 62. Inda kulli di setiap sisi. Inda kulli di setiap sisi. Masjidin masjid. Wa kulu dan kalian makanlah. Wa kulu apa? Washrobu dan kalian minumlah. Washrobu wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan. Wala tusrifu innahu sesungguhnya dia. Innahu apa? Sesungguhnya dia la yuhibbu tidak dia menyukai. La yuhibbu tidak dia menyukai. Al musrifina orang-orang yang berlebihan. Al-musrifina apa? Orang-orang yang monggo dibaca. 1, 2, 3. Wahai anak cucu Adam, kalian ambillah perhiasan kalian di setiap sisi masjid dan kalian makanlah dan kalian minumlah dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai, dia menyukai orang-orang yang kul katakanlah, kul man siapa yang man harama mengharamkan, haraman apa? Zinatallah perhiasan Allah. Zinatallah allati yang akhraja dia mengeluarkan. Akhraja apa? Dia mengeluarkan li ibadihi bagi hamba-hambanya. Li ibadihi apa? Wat thayyibat dan yang baik-baik. Wat thayyibat minar rizki dari rizki. Minar rizki apa? Dari rizki. Kul
Hiya dia. Hiya apa? Lilladzina bagi orang-orang yang. Lilladzina apa? Bagi orang-orang yang amanu mereka beriman. Amanu fil hayati dunya dalam kehidupan dunia. Fil hayati dunya dalam kehidupan dunia. Khalisatan khusus. Khalisatan apa? Khusus. Yaumal qiyamah hari kiamat. Kadzalika demikian itu. Kadzalika apa? Demikian itu. Nufassilu kami jelaskan. Nufassilu kami jelaskan. Al ayati ayat-ayat. Kaminya tidak ada ini. Al ayati ayat-ayat. Kaminya tidak ada. Al ayatin apa? Li kaumin bagi kaum. Li kaumin bagi kaum ya'lamuna mereka mengetahui. Ya'lamuna apa? Mereka mengetahui. Baik, kita baca 1, 2, 3. Kul. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki, katakanlah dia bagi orang-orang yang mereka beriman di dalam kehidupan dunia, khusus dari kiamat. Demikian itu kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mereka mengetahui. Baik, kita lanjut ayat 33. Kul, katakanlah, innama sesungguhnya hanyalah. Innama harrama mengharamkan. Haram apa? Rabbiya Tuhanku. Rabbiya apa? Al-fawahisya perbuatan-perbuatan keji. Al-fawahisya ma apa yang zoharo tampak. Zoharo apa? Tampak. Minha darinya, wama dan apa yang batona sembunyi. Batona apa? Sembunyi. Walisma dan dosa. Walisma apa? Wal baghya dan pelanggaran. Wal baghya bi ghairil haqqi dengan tanpa kebenaran. Bi ghairil haqqi apa? Wa antusriku dan bahwa kalian menyekutukan. Wa antusriku dan bahwa kalian menyekutukan billahi dengan Allah ma apa yang lam yunazil tidak menurunkan. Lam yunazil tidak menurunkan bihi dengannya sultanan alasan. Sultanan apa? Waan dan bahwa takulu kalian mengatakan. Takulu apa? Alallah atas Allah ma apa yang la tidak ta'lamuna kalian ketahui. Ta'lamuna apa? Monggo, kul 1, 2, 3. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah mengharamkan Tuhanku perbuatan keji apa yang tampak darinya dan apa yang sembunyi dan dosa dan pelanggaran dengan tanpa kebenaran dan bahwa kalian mensekutukan dengan Allah apa yang tidak menurunkan dengannya alasan dan bahwa
kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ayat 34. Walikulli dan bagi setiap. Walikulli apa? Umatin umat ajalun faidha maka ketika faidha apa? Ja'a datang. Ja'a apa? Datang apa ajaluhum? La tidak. Yastakhiruna mereka mengakhirkan. Yastakhiruna mereka mengakhirkan sa'atan sesaat wala dan tidak yastakdimuna mereka memajukan. Apa yastakdimun? Mereka memajukan. Kita baca dari awal Bapak Ibu ayat 31. Kita ucapkan semampunya. 1, 2, 3. Ya Bani Adama, wahai anak cucu Adam, kalian ambillah perhiasan kalian sesi masjid dan kalian makanlah dan kalian minumlah dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya dia menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, dia mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki. Katakanlah, dia bagi orang-orang yang mereka beriman dalam kehidupan dunia, khusus hari kiamat. Demikian itu kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mereka mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah mengharamkan Tuhanku perbuatan-perbuatan keji, apa yang tampak darinya dan apa yang sembunyi, dan dosa dan pelanggaran dengan tanpa kebenaran, dan bahwa kalian mensekutukan dengan Allah apa yang tidak menurunkan dengannya alasan, dan bahwa kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian mengetahui. Dan bagi setiap umat ajal, maka ketika datang ajal mereka, tidak mereka mengakhirkan sesaat dan tidak mereka memajukan. Ajal itu waktu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan keterangan ayat terakhir sampai apa ya? Saya lupa, belum nonton Sian. Aduh, ayat 2.
Oh iya iya. Kita dulukan aja. Nanti kalau sudah sampai itu nanti kita lewati nih. Sebenarnya ini masih menceritakan tentang, nah ini Bapak Ibu ya, kita akan berbicara tentang ayat ini, kita lajahi dulu. Nanti keterangan yang ayat sebelumnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah dengan izin Allah. Baik, ayat 31 surat Al-A'raf ini mencolot. Maaf ya, ini yang buat YouTube nanti mencolot. Jadi ayat 31 ini adalah ayat yang membahas tentang satu, anjuran untuk memakai pakaian yang terbaik ketika ke masjid. Pokoknya lek yang masjid jenengan diperintahkan memakai baju yang baik, bahkan kalau bisa terbaik, yang bersih, nek saged yang kimpleng, rukue ya sing lek putih ya sing ketok putih, lek ra putih ya pokoknya sing penting sing yang baik. Tidak harus baru, tapi yang penting bersih dan layak. Niku. Jadi sebenarnya jenengan kalau ke masjid Bapak Ibu pakai kaos, iku sholatin jenengan sah, tidak ada masalah. Cuman dari sisi adab ini kurang. Apalagi ke masjid pakai kaos gambarnya dua orang, yang satu hidungnya ada pakunya. Oh apa gue? Coblos nomor 2. Nah itu kuingko ngerusui sing neng burine. Jadi kalau Anda pakai kaos begitu sholat di depan Allahu Akbar, kingko sing burine ya mesti nyawang. Ki dicoblos sirunge para loro. Jadi usahakan nggih pakai baju yang baik. Sakjane sing paling bagus niku nggih Bapak Ibu, baju putih. Sakjane sing paling sae niku baju putih. Tapi lek pomo ora baju putih yo sing penting apik. Aja sampai mburine gambar tengkorak atau apalah gitu. Ya. Jadi nanti bisa mengganggu kekhusyuan orang. Sarungnya juga jangan sampai sarung yang dipakai tidur nggih kemul terus damel salat. Hati-hati loh. Bareng isaan kan cekeh salin. Apalagi usum adem gitu nggih. Sarungnya cepot nggih kemul. Subuh nggih salat subuh. Kita tidak tahu Bapak Ibu, tadi malam itu kena najis apa kita tidak tahu. Makanya untuk sholat itu sarung khusus. Sarung apa? Khusus. Terus bapak-bapak, celana-celana yang panjang yang itu berpotensi kena najis jangan dipakai sholat. Makanya kalau kemana-mana, bepergian atau kemana-mana, jenengan kalau bisa bawa sarung. Maksudnya gini Pak, yo nyanti-nyanti celanan tapi sarung, sehingga waktu sholat sholatnya pakai. Saya khawatir jenengan tadi duduk ya apa, khawatir juga kalau celananya terlalu panjang nyaruki opo-opo. Makanya jenis yang paling aman itu kalau celana jenengan di atas mata kaki, sing aman, yang aman. Seperti Pak Rudi itu aman. Tapi kalau toh seandainya jenengan celananya tidak di bawah mata kaki, tidak di atas mata kaki, yang penting tidak nyaruki lemah. Dan usahakan kalau kemana-mana safar bawa sarung, okay? Karena dengan celana itu jenengan ke toilet, dengan celana itu jenengan duduk di mana-mana, diusahakan pakai sarung. Bawa sarung. Insyaallah mboten tidak berat ya Bapak Ibu bawa sarung ya, tidak berat. Baik. Jadi yang pertama adalah pakailah pakaian yang terbaik ketika panjenengan ke masjid atau ketika hendak mengerjakan sholat. Satu, jangan sampai pakaian sholat kalah bagus dari pakaian besan. Ya, mesti Pak. Besan niku sing dihadapi paling terima tamu karo tuan rumah. Tapi kalau sholat yang dihadapi sinten? Allah. Jenengan kalau menghadap kepada seseorang pejabat
itu pakai baju bagus, bodol loh baju bagus. Padahal renek sing ngelem ya oleh bodol klambi anyar ning. Masalah kabeh klambine anyar. Maka ketika menghadap kepada Allah harus pakai baju yang baik, bukan yang bagus, yang baik, sing pantes. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, wa kulu washrobu wala tusrifu. Ini ayat kesehatan. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Kalau Anda, saya pengen hidup sehat, makanlah, minumlah, tapi jangan apa? Berlebihan. Jadi makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kelebihan makanan nanti bisa apa? Sakit. Sekarang rata-rata kemarin kita sampaikan orang-orang sakit itu karena kelebihan makanan. Jadi saya enak makanan berat, saya enak makanan ringan. Jadi kita ini kebanyakan makan sekarang. Kalau orang dulu sakit karena kurang makan, orang sekarang sakit karena kebanyakan makan. Orang dulu itu sakitnya karena gizi buruk, sekarang sakitnya karena kebanyakan gizi. Rata-rata kalau jenengan ke rumah sakit itu lihat, di rumah sakit itu rata-rata kan penyakit favorit yang diabetes gitu. Oh, ini penyakit favorit lah. Lah kok iso favorit ya? Masalahnya wong-wong bodoh lara ngono kuwi, Pak. Dari 10 orang itu yang kena diabetes bisa 5, bisa 6. Makanya kula jenengan kudu ngati-ngati. Apalagi yang sudah punya turunan diabetes. Bapak saya itu diabetes. Allah yarham, semoga Allah merahmati. Makanya kula nyun sewu nggih, pomo niki wedang niki namung kula mimik sak seruputan, panitia ojo gelo. Karena memang agak menjaga yang manis-manis. Kata dokter, Pak Anang hati-hati punya turunan diabetes. Oh nggih. Insyaallah hati-hati. Jadi kami juga mengurangi. Ya ini ikhtiar Bapak Ibu. Bukannya takut ya. Lah iso kan umure dawa terus ngibadahi tambah dangu nggih. Saged mendampingi panjenengan ngaos iki sik oleh jus 8 masalahe. Iki pokoke cita-citane sampai jus 30. Makanya jenengan ndongakne kula nggih. Kula nggih semanten ugi kula ndongakne jenengan. Mugi-mugi jenengan mboten merotoli. Di satu tempat itu Bapak Ibu di daerah Bendo itu di daerah Pogalan itu jamaahnya itu hampir habis karena meninggal dunia. Iya, karena memang yang pengikutnya pensiunan semua. Pensiunan kabeh. Pertama Pak siapa itu? Pak mantan sopir ambulan rumah sakit itu meninggal. Pak Banon meninggal. Pak Misri meninggal. Pokoknya banyak yang meninggal. Pak Mulyo. Jadi memang ya Allah. Pernah saya sampaikan, jenengan kalau mau disebut orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan pensiun kecuali Allah memensiunkan panjenengan. Ternyata bodoh pensiun dewe-dewe, Pak. Pensiuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka belajar itu mengkaji Al-Qur'an baru sampai juz, ada yang juz 3 sudah meninggal, juz 4 sudah meninggal, yang terakhir juz 5 meninggal. Hitungannya kuis podo karo khatam 30 juz. Iya. Jadi kalau salah satu di antara kita meninggal padahal saya oleh juz 8, niku dening Allah faqat waqa'a ajru 'ala Allah, sudah dihitung khatam Bapak Ibu. Masih orang khatam. Itulah kemurahan Allah. Jenengan belajar Quran ning rumah-rumah Quran, sik jilid 3 meninggal hitungannya sepodo karo lulus. Bayangkan, siapa yang pengen begitu? Ora usah belajar. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat. Terus umurnya cukup untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Pun kita ndak perlu takut mati. Tapi kita punya, boleh kok kita berdoa. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan. Boleh. Ya. Malah yang ndak boleh minta segera Ya Allah, niki saja urip ning donya pun waleh. Kula nyuwun ndang mawon. Oh ndak boleh, Pak. Ndak.
Orang yang sakit parah sekalipun sudah rasanya dia tidak boleh minta mati. Tapi bahasanya begini, ya Allah, kalau memang kehidupan lebih baik untukku maka panjangkan umurku. Kalau memang kematian lebih baik untukku maka matikan aku. Gitu doanya. Jadi bukan ya Allah matikan aku, ya Allah, aku sudah tidak kuat menahan sakit. Dikira nih wong mati kira loro. Lek ngerti rasanya sakitnya mati, orang itu tidak pengen mati, Pak. Lek ngerti sakitnya mati, wah pengen mati. Timbang aku disakiti suamiku, mati saja. Dikira nih matiku luwih enteng timbang disakiti suami. Lebih sakit, Bapak Ibu. Pun toh, semuanya akan merasakan kok. Tenang aja. Tenang. Kulon jenengan pasti merasakan. Dan nanti insya Allah di Syama'il Sabtu depan ini akan kita bahas. Belum tentu orang yang meninggalnya sakit itu terus kakean dosa mboten. Bisa jadi itu malah sebabnya husnul iman. Ronde kedua. Hati-hati loh. Wala tusrifu. Kena tahu, kena gedang nih wala tusrifu. Aneh. Saya nanti izin tidak ikut makan karena setelah ini ada acara akikoh. Kalau saya di sini makan, di sana makan, namanya israf. Terpaksa di sini kulo kalah nih. Nah, nanti saya setelah sholat saya langsung pamit. Nah, baik. Ayat kesehatan Bapak Ibu, kulu wasrobu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jadi apapun itu kalau berlebihan tidak sehat. Makanan halal, tapi kalau terlalu berlebihan tidak sehat. Nasi putih halal, tapi kalau terlalu berlebihan makan nasi putih, apalagi setelah makan nasi putih jenengan langsung tidur. Saya nih, ini rawahu dokter. Rawahu dokter spesialis dalam. Pak Anang pokoknya setelah makan usahakan jangan tidur. Terus berapa jam, Dok? 2 jam baru tidur. Lah makannya jam 12 berarti tidur jam 2. Saya nanti mamanya acara akikoh itu jam 9 dikasih makan. Berarti saya minimal tidur jam 11. Makanya kalau kira lemu-lemu Bapak Ibu. Berusaha melek 2 jam setelah Nek jenengan nanti makan jam 7 berarti jam 9. Iya, makan nasi dan sebagainya. Baik. Daging merah juga tidak baik kalau banyak-banyak. Kalau sekedarnya boleh. Sate bagus, makanya yang kene sate setahun pisan. Kenapa? Karena panitia tahu kalau nuli-nuli ini bahaya. Untuk kesehatan jenengan tidak baik. Makanya ngenteni besar. Ngenteni botol besar ngono kayak sate. Bukan tidak mampu panitia itu. Cuman ya takut jenengan bodoh tensine muncul. Karena ya setahun pisan lah. Kok lek lali ya 2 tahun pisan. Baik. Ini ayat kesehatan. Yang lain dari makanan. Jadi baru orang itu baru menahan diri mengendalikan makan kalau sudah kena penyakit. Ngeles yang dokter divonis sakit, Pak. Ngono langsung numarak sembarang-barang. Narak, Pak. Diabetes, Pak. Waduh, terus piye iki? Makannya sehari setiap makan hanya 4 sendok. Minum manisnya kadang-kadang. Ngono. Oh, Bapak ini kolesterolnya tinggi, lagi narak. Tidak makan gorengan. Saiki bodoh karena ya alhamdulillah sehat niki. Iya. Ketika divonis asam urat, Pak. Oh, alhamdulillah. Marungi lotok dilongi. Makan lalapan bebeknya dikurangi. Bapak Ibu, baik. Sekarang selanjutnya ayat kesehatan yang selanjutnya masih dalam makanan. Jenengan bisa buka di surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau kulon jenengan pengen sehat fisiknya maupun rohaninya, badannya maupun spiritualnya, maka perintahnya adalah makanlah dari apa yang ada di bumi halalan thayyiban. Pokoknya rumus makanan sehat niku kalih halal dan thayyib. Halal tok tidak cukup, Pak.
Kenapa Allah tidak mengatakan kulu mimma fil ardi halalan atau toyib tok tidak cukup, kulu mimma fil ardi toyiban, kok nenek halal? Tetapi kenapa dua unsur halal dan toyib ini harus ada? Karena begini Bapak Ibu, para ulama tafsir mengatakan dua unsur ini wajib ada supaya sehat. Kalau kita makan sesuatu yang halal, daging ayam niku halal nama mboten? Halal. Tapi kemudian kalau, mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya daging ayam ini ya tidak dimasak, jadi daging jadi ayam berdibeleh langsung dimakan, itu halal tapi tidak toyib. Halal tapi gak toyib. Halal tetapi tidak baik untuk kesehatan. Ngoten lho maksudnya niku. Atau toyib niku bagus untuk kesehatan, masya Allah. Lodo niku napa hukume? Makan lodo ayam halal. Tapi lodo ayamnya hasil dari ngentit, nyolong dimakan. Loh, lodone toyib tapi ndak halal. Karena ndak halal cara mendapat. Terus kemudian di dalam Islam itu memang yang diperbolehkan hanya yang halal-halal secara zat, baik secara zat maupun secara mendapatkan. Daging babi itu haram karena memang mengandung unsur-unsur penyakit. Kenapa Allah mengharamkan bangkai? Karena apa? Banyak bakteri kan di dalamnya. Makanya kalau pengen hidup sehat, makanlah makanan yang halal dan yang toyib itu yang baik. Ada lagi contoh begini, orang-orang yang sudah terkena penyakit asam urat, maka dia supaya menghindari makanan halal yang tidak toyib, tidak baik untuk dirinya. Contoh jeruan itu hukumnya apa? Halal, tapi tidak baik untuk orang yang sudah punya penyakit tertentu. Gula itu halal, tetapi tidak toyib untuk orang yang punya penyakit diabetes. Sate kambing niku halal, tapi tidak cocok, tidak toyib untuk orang yang kena penyakit tensi tinggi, hipertensi. Nah, oleh karena itu manut agama, manut Al-Quran mesti selamat. Itu yang pertama. Oh, ini ayat yang kedua ya. Yang pertama tadi kan apa? Makan minum jangan berlebihan. Yang kedua makanlah yang halal dan yang Yang ketiga, untuk kesehatan bayi. Bagaimana cara menjaga kesehatan bayi? Ini terutama untuk ibu-ibu yang menyusui. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi para ibu yang menginginkan bayinya dalam keadaan sehat, kemudian daya tahan tubuhnya kuat, kemudian secara IQ juga cerdas, maka caranya adalah susuilah 2 tahun sempurna. Minimal menyusui 2 tahun. Lek rong tahun jangan disape. Kalau belum 2 tahun jangan disape. Jangan dipedot. Ternyata dalam ilmu kedokteran juga diterangkan bahwa menyusui bayi sampai 2 tahun itu manfaatnya banyak sekali. Jangan bisa googling di Google ya, bisa cari di internet apa manfaat menyusui 2 tahun. Luar biasa. Neng Quran niki belum ada, ilmu kebidanan belum ada zaman itu Bapak Ibu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan kalau Anda menginginkan bayi Anda sehat, daya tahan tubuhnya kuat, maka susuilah dia minimal 2 tahun. Beda antara bayi yang disusui ibune dengan yang disusui oleh ibune sapi. Niku beda. Saestu. Makanya ibu-ibu jangan pernah takut untuk menyusui bayinya, terutama wanita-wanita karir yang harus menjaga. Iya, wanita-wanita karir ini kadang-kadang arep nusoni wedi. Nyapa? Wedi lek melar, mekar, tidak
Tidak menarik di hadapan siapa? Di hadapan atasan, teman kerja. Naudzubillahi min dzalik. Dia tidak menjaga penampilan di depan suami, tapi dia menjaga penampilannya di depan orang lain. Karena tugas pokok fungsi utama seorang wanita itu ketika dia sudah punya anak, menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Baik, ibu-ibu yang punya anak yang sedang hamil atau menyusui, pokoknya menyusui anak itu nomor utama. Pak Ustadz, masa cuti sudah habis, maka mbuh piye carane? Apakah dipompa dan sebagainya? Yang penting anak minum air susu. Kalau bisa eksklusifnya 6 bulan tanpa dicampur apa-apa. 6 bulan itu pokoknya susu eksklusif. Jangan dulu dikasih susu-susu yang lain. Kalau bisa loh ya. Kalau bisa. Kecuali lek mampet rametu banyune. Itu pengecualian. Baik, kemudian yang selanjutnya masih ayat kesehatan mengenai buah-buahan. Surat Al-An'am 141. Surat Al-An'am ayat 141. Kulu min thamarihi idza asmar wa yan'ih, biasanya begitu. Terus saja. Makanlah dari buah-buahan itu ketika sudah berbuah dan mateng. Kalau kulon jenengan pengen sehat, cara makan buah-buahan itu adalah ketika buah-buahnya sudah lek sik pencit aja mbok maem. Pelem yo ngentenono mateng nih. Kecuali yang ngidam loh ya, yang ngidam loh ya. Makan buah itu nunggu apa? Mateng kalau pengen sehat. Lek rung mateng aja mbok maem. Kecut jelas ndak enak. Baik, itu ayat wis awake dhewe dari sisi makanan saja. Belum nanti ayat kesehatan yang lain dengan cara berzikir kepada ala bidzikrillahi. Dengan zikir itu akan menjadikan hati tenang. Lek hati tenang, nanti insya Allah badannya juga banyak orang-orang sekarang sakit karena pikirannya ndak tenang, kebanteran lek mikir, terutama yang kena penyakit emah. Jenengan ada yang kena penyakit emah ini Bapak Ibu? Wonten sing penyakit emah? Lambung, asam lambung. Jale, endi piantune endi wong? Jenengan yang punya yang sekarang diuji penyakit emah, jale terapkan obat ini. Jenengan usahakan selalu bahagia. Titik. Tombone lara emah ki usahakan jenengan selalu bahagia. Mbuh piye carane? Dalam keadaan sedih pun lek iso bahagia. Happy. Ayo, Happy Taylor. Sembuh piye carane? Bapak Ibu, kami dulu juga terkena penyakit mah akut. Mah kula niku akut. Jangankan makan sambel, mambu sambel mohon kumat mah kula niku. Bayangkan, kasep makan sebentar langsung kumat, mutah-mutah opname. Sedemikian hebat waktu itu. Kemudian opname berkali-kali sampai kata dokter, iki sing sabar, lek ngene iki ra iso mari, isone mek diobati nyerine. Bah, ngedap tambahan Bapak Ibu. Akhirnya ketemu dengan seorang teman, sekarang beliau punya pondok namanya Al Ahsaniyah di Kudus. Pondok diabani. Pondok Al Ahsaniyah itu pondok kaum anak-anak yang autis. Ustadz Faik namanya. Beliau dulu waktu masih sama-sama belajar di Al Azhar, beliau bilang sama saya, pokoknya awakmu yang penting seneng, bahagia, mari insya Allah dengan izin Allah. Betul Bapak. Mulai saat itu kami berusaha untuk selalu bahagia. Wes sembuh. Pokoknya kudune seneng ngoten mawon. Kalau ada masalah, tidak terlalu dipikir. Pokoknya enek masalah dianggap enteng ngoten mawon, sing penting ndang diselesaikan, jangan dipikirkan. Ndang diselesaikan. Ra duwe duit ngono piye carane ya utang. Lah piye ra duwe duit? Wis entek resik ra duwe duit. Utang. Alhamdulillah. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu. Pokoknya digawe seneng ngoten mawon. Karena ketika kulon jenengan ini susah, penyakit itu akan datang lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas berkat rahmat Allah, pokoknya sedikit ya melihat.
Dengan kemurahan Allah kami diberi kesembuhan, sembuh, alhamdulillah. Jadi tidak perlu waktu lama waktu itu, 1 bulan kemudian sembuh sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillah sembuh, meskipun banyak pikiran, terlambat makan, alhamdulillah tidak kumat-kumat lagi. Padahal dulu itu akut, sudah sangat berat mas saya ini. Muta, kata dokter, lambungmu karek pirang mili ngono sih. Ya, sedulurnya yang liver katanya. Waduh, tambah susah pula. Wes, pokoknya setelah itu saya pokoknya intinya bahagia. Susah ki mikir besok lek nang akhirat niku dilebokne neraka niku lagi susah. Makanya lek urusan donya niku wis, donya niku nyantai mawon. Wis to, ora usah dibantah ngene iki. Pokoknya urusan donya niku digawe nyantai, aja kok pikir teman-teman Bapak Ibu. Paman jenengan ngaji kok ora kebagian minuman, yo liyane dinge aku ora dhewe. Nyantai mawon, ora usah digawe teman-teman. Oke, yang kedua, Mang apa? Berusaha. Yang kedua, pilih komunitas yang itu bisa menjadikan panjenengan selalu ingat Allah, selalu berzikir, selalu bahagia. Yo ngaji ngene iki. Dadi termasuk salah satu tombone loro mah niku jenengan sregepo ngaji. Sementara ngaji sing menyenangkan. Kalau ada kajian yang bahas seputar azab kubur, ojo moro dhisik. Nah punten lho niki. Engko bahas apa engko? Bahas tentang kematian. Saya izin Pak Ustadz. Kalau lek ngrungokne bab kematian iso kumat mah kula Pak Ustadz. Nah. Jadi kan ada ustadz itu kadang-kadang yang spesialis bahas tentang masalah akhir zaman, kiamat, azab kubur. Sembuh pokoknya sing meden-medeni ngono lho. Itu jenengan ngapunten, bukannya saya ndak cinta ilmu, tapi lek kula ngrungokne kuwi malah slemet-slemet teng kula. Cari kajian-kajian yang mohon maaf membangun imunitas dulu. Sing ya penting sih mengetahui tentang azab kubur, ya penting. Cuman lek jenengan rong siap, cari dulu motivasi pengajian-pengajian yang begitu. Nah, semakin jenengan berkumpul dengan orang, cetok ambek uang, maka masalah itu akan terurai sedikit demi sedikit. Enteng malian. Kenapa orang itu menganggap masalahnya berat? Karena rate awar wong, cetuke karo kuwi ae. Karo kuwi ae. Pak, sampean neh. Bapak yo ngono, aku yo ngono. Cetok yo awakmu neh. Kalau jenengan bertemu dengan orang banyak seperti ini, beban berat itu masih gak curhat, itu akan berkurang, Pak. Berkurang, ya Allah. Cedok wong akeh ngene iki kok, ya Allah rasane kok adem. Jenengan rasakan, pulang dari pengajian, neng ati niku insyaallah ayem tentrem. Saestu. Beda karo mulih bar becek, beda. Bar becek mumet. Duit entek masalahnya. Lek bar ngaji ngene, saestu. Jenengan akan sangat merindukan saat-saat seperti ini ketika kita nanti tidak bisa lagi ngaji, Bapak Ibu. Kita mendapatkan ketenangan batin. Makanya kalau selalu sampaikan kepada teman-teman yang sering melihat YouTube itu, kalau jenengan mampu datango. Beda rasane nonton neng YouTube karo ndelok, karo langsung hadir itu beda. Rasane tenang Bapak Ibu, tenang. Jenengan punya masalah di rumah, datang ke sini. Insya Allah niku Allah akan angkat masalah itu. Paling tidak ada penguat Bapak Ibu. Ngono ki mikir perkara ya rate nemen. Itu obatnya mak. Jenengan datang ke spesialis dalam berkali-kali. Yes mek ngono-ngono ku yo engko. Yes mek ngono-ngono kuwi dikek obat anti nyeri, anti liyer. Bar ngono entek obate kumat neh. Sing paling bahaya kan ke spesialis jiwa diarani wong edan. Sudah sejak kapan Bapak gila? Karena sekarang orang-orang mah itu datangnya ke spesialis jiwa, dikek obat penenang. Kuwi iki penenang gen aja wedi, malah punya penyakit anxiety, penyakit kecemasan niku lho. Wis to, insyaallah tombone ngaji. Banyak sudah yang ini dengan izin Allah, banyak yang sudah membuktikan bahwa satu tadi ya, makan yang halal tidak berlebih. Bar ngono sregepo ngaji. Banyak yang meremehkan ngaji nggih opo. Ngono nyapa wong ngaji. Ini termasuk salah satu tombone penyakit dengan izin Allah. Apa neh penyakit kecemasan, penyakit ketakutan, penyakit dalam jenengan ngaji. Kalau toh jenengan dengan ngaji kok gak mari malah mati, matinya kita mati husnul khotimah Bapak Ibu. Wis arep ninggal penyakitan, tapi seiso gerak nanti ndak tek gelem wah getune ra karo-karuan besok.
Biyen ning akhirat ning neraka. Biyen ning cedhekamu nek nggon ngaji pura wonten. Lah ya ngopo kok nyemplung neraka? Kula ra tek ngaji niki masalah. Bisa jadi, Pak. Makanya maaf yang sudah sakit ngaji. Datang ngaji. Apa harapannya? Ya Allah, saya ingin datang ngaji meridhomu ya Allah. Saya ingin dapat ketenangan. Kok dengan ngaji penyakit jenengan disembuhkan Allah? Alhamdulillah. Penyakit hati terutama, Pak. Sing sumbere sangka ati. Sing nomor loro lek pas dengan ngaji jenengan kok nyun sewu penyakitnya tambah parah, dalam artian ndak sembuh, dengan takdirnya Allah kemudian meninggal. Yakinlah meninggal di sela-sela ngaji, dalam artian jenengan masih proses menuntut ilmu, itu adalah mati yang husnul khotimah. Bon, jadi ayat kesehatan itu makanan. Terus yang kedua silahkan datang ke majelis-majelis ilmu. Beda-beda, insya Allah kehidupannya akan lebih toto, kesehatannya juga insya Allah lebih baik. Yang ketiga, ngaji ini juga menghambat kepikunan. Kui penyakit kan? Yang jenengan sudah lola lali, kui gampang lali. Deleh kacamata neng di kacamata. Bane nemplek neng mripat iki lali. Golek. Ngono ki dengan apalagi maaf, saya bukan mempromosikan pelajaran terjemah mboten. Tapi dengan seperti ini Bapak Ibu, dengan jenengan ya mengingat sedikit, ngono ki insyaallah akan mengurangi daya kepikunan atau mengurangi potensi kepikunan kula lan panjenengan sedaya. Pun toh, bismillah, tua ndak jadi masalah. Apa Pak Ustadz syaratnya belajar ini? Ndak ada syaratnya, yang penting datang orene. Ra iso ya melok wawa bungok-bungok karo kanca-kanca liyane. Tidak ada masalah. Pun toh, yang penting semangat ngaji, insyaallah akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, masih ada ayat kesehatan badan ya urung masyarakat. Insya Allah kita terangkan di pertemuan yang datang. Mohon maaf kalau saya agak terburu-buru karena niki bagi waktu. Arep ijeneh ra penak. Seping pindho ra mlebu. Makane kula belan-belani niki. Bar ngeten kula ngebut teng jambu niku. Nggih mboten ngebut nggih. Nggih alon-alon sakjane. Makanya kita cekapkan, kita selesaikan jam 7. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Panjenengan semuanya selalu diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan, jasmani, rohani. Dan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.